Om Swastiastu. Selamat datang di channel Hindu Purana, channel yang khusus membahas tentang sejarah peradaban Weda yang diambil dari kisah-kisah Purana Weda. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang Resi Brigu menginjak dada Tuhan Sri Narayan. Pada zaman dahulu kala, para Resi Agung berkumpul di tepi sungai Saraswati untuk menyelenggarakan sebuah korban suci besar bernama Sastra. Dalam pertemuan seperti itu, Resi-Resi Agung yang hadir biasanya mendiskusikan pokok-pokok bahasan Weda dan topik-topik filsafat, dan dalam pertemuan di tepi sungai Saraswati tersebut, tiga kepribadian penguasa dunia material ini, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa, mengatur segala urusan alam semesta ini. Tapi siapa di antara mereka yang merupakan yang maha kuasa? Setelah berdiskusi panjang lebar mengenai pertanyaan tersebut, Resi Agung yang bernama Brigu, putra Dewa Brahma, ditunjuk untuk menguji ketiga kepribadian tersebut, lalu melaporkan kepada sidang para resi itu mengenai siapa yang tertinggi di antara ketiganya. Setelah menerima mandat tersebut, pertama-tama Resi Agung Brigu pergi ke tempat tinggal ayahnya di Brahmaloka. Tiga kepribadian tersebut adalah pengendali tiga sifat material, yaitu sifat kebaikan, nafsu, dan kebodohan. Para resi menyusun rencana di mana Resi Brigu akan menguji yang mana di antara kepribadian penguasa tersebut yang memiliki sifat kebaikan secara sempurna. Karena itu, ketika Brigu Muni sampai di hadapan ayahnya, Dewa Brahma dengan sengaja dia tidak menyampaikan penghormatan, tidak bersujud ataupun memanjatkan doa-doa, sebab Brigu hendak menguji apakah Dewa Brahma memiliki sifat kebaikan. Merupakan kewajiban seorang putra atau murid untuk menyampaikan penghormatan dan mengucapkan doa-doa yang sesuai ketika datang ke hadapan ayahnya atau guru spiritualnya. Tetapi Brigu Muni sengaja tidak memberi penghormatan untuk melihat reaksi Dewa Brahma atas kelalaiannya. Dewa Brahma sangat marah terhadap kelancangan putranya, dan Brahma memperlihatkan tanda-tanda yang membuktikan secara pasti bahwa beliau dalam keadaan sangat marah. Bahkan Dewa Brahma bersiap untuk mengutuk Resi Brigu. Namun karena Brigu adalah putranya, Dewa Brahma mengendalikan kemarahannya dengan kecerdasan yang agung. Ini berarti bahwa walaupun sifat nafsu dominan dalam diri Dewa Brahma, beliau memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Setelah menguji Dewa Brahma, Brigu Muni langsung pergi ke Gunung Kailas, kediaman Dewa Siwa. Brigu Muni ini adalah saudara Dewa Siwa. Karena itu, begitu Brigu Muni datang, Dewa Siwa merasa sangat gembira, kemudian langsung bangkit untuk memeluknya. Tetapi ketika Dewa Siwa mendekat, Brigu Muni menolak memeluk beliau. "Wahai saudaraku," Brigu Muni berkata, "engkau selalu dalam keadaan sangat tidak suci. Oleh karena engkau melumuri badanmu dengan abu, engkau tidak begitu bersih. Tolong jangan menyentuh aku." Ketika Brigu Muni menolak untuk memeluk saudaranya dengan mengatakan bahwa Dewa Siwa tidak suci, Dewa Siwa menjadi sangat marah kepadanya. Ketika Dewa Siwa mendengar penghinaan Brigu, matanya langsung memerah karena marah. Dengan kemarahan yang tak terkendali, Dewa Siwa mengambil trisulanya dan bersiap-siap membunuh Brigu Muni. Pada saat itu, hadir istri Dewa Siwa, Parwati. Kepribadian Parwati seperti halnya Dewa Siwa adalah gabungan tiga sifat, sehingga Parwati disebut Trigunamayi.
Dalam keadaan tersebut, Parwati menyelamatkan situasi dengan cara membangkitkan sifat kebaikan Dewa Siwa. Dewi Parwati bersimpuh di kaki suaminya, dan dengan kata-kata manis Parwati membujuk Dewa Siwa agar jangan membunuh Brigu Muni. Setelah selamat dari kemarahan Dewa Siwa, Brigu Muni langsung pergi ke planet Sweta Dwipa, tempat Sri Wisnu berbaring di atas tempat tidur bunga dengan ditemani istrinya Dewi Keberuntungan yang tekun memijat kaki Padma Sri Narayan. Secara sengaja Brigu Muni melakukan dosa terbesar dengan cara berbuat kesalahan terhadap Sri Narayan lewat aktivitas badannya. Kesalahan pertama yang dilakukan Brigu Muni adalah dalam tata pikiran. Kesalahan kedua dalam tata kata-kata, dan kesalahan ketiga dalam tataran perbuatan. Derajat kesalahan dari ketiga kesalahan ini semakin meningkat dari kesalahan pertama sampai kesalahan ketiga. Kesalahan yang dilakukan di dalam pikiran tentu sudah pasti merupakan sebuah kesalahan. Brigu Muni melakukan kesalahan yang paling besar dengan menendang dada Sri Narayan di hadapan Dewi Keberuntungan. Tentu saja Sri Narayan Maha Berkarunia. Sri Narayan tidak marah terhadap perbuatan Brigu Muni, sebab Brigu Muni adalah seorang Brahmana agung. Seorang Brahmana harus dimaafkan bahkan jika dia kadangkala berbuat kesalahan, dan Sri Narayan memperlihatkan teladan tersebut. Namun, dikatakan bahwa sejak terjadinya peristiwa tersebut, Dewi Keberuntungan Sri Laksmi tidak begitu menyukai para Brahmana, sehingga oleh karena Dewa Keberuntungan menahan berkatnya terhadap mereka, pada umumnya para Brahmana hidup dalam keadaan sangat miskin. Tindakan Brigu Muni menendang dada Sri Narayan tentu adalah kesalahan yang sangat besar. Tetapi Sri Narayan begitu mulia sehingga dia tidak memperdulikan kesalahan tersebut. Bukannya marah atau mengutuk Brigu Muni, Sri Narayan langsung bangkit dari tempat tidur bersama istrinya Dewi Keberuntungan, lalu menyampaikan sembah sujud kepada Sang Brahmana. Sri Wisnu menyapa Brigu sebagai berikut. Wahai Brahmana, keberuntungan besar bagiku bahwa Anda telah datang ke sini. Karena itu, mohon duduklah di atas bantal ini selama beberapa menit. Wahai Brahmana, aku mohon maaf sebab ketika Anda masuk ke tempat tinggalku, aku tidak menyambut Anda dengan pantas. Aku telah melakukan kesalahan yang besar dan aku mohon maaf kepada Anda. Disebabkan oleh rasa terharu di hatinya, suara Brigu Muni tersendat-sendat dan dia tidak sanggup menjawab kata-kata Tuhan. Air mata menetes dari matanya dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri terpaku di hadapan Sri Narayan. Setelah menguji Dewa Brahma, Dewa Siwa dan Sri Narayan, Brigu Muni kembali ke tempat pertemuan para resi agung di tepi sungai Saraswati, lalu menceritakan pengalamannya. Setelah mendengarkan dengan penuh perhatian, para resi menyimpulkan bahwa di antara semua kepribadian penguasa, Sri Narayan secara pasti adalah yang tertinggi. Jadi demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat. Salam damai, salam sejahtera. Om Santi, 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 Om.